Kulon Progo itu kan satu daerah yang sebetulnya sangat eksotik ya, karena hampir wisata-wisata Kulon Progo itu berbeda dengan daerah yang lain. Jadi Kulon Progo itu mengesankan satu alam yang indah, tanahnya subur. Nah, kemudian perkembangan, kalau orang membandingkan di Jogja ya misalnya, antara Bantul dengan Kulon Progo, itu kok menyebut Kulon Progo itu rasanya sejuk dan lengkap. Jadi ada gunung, ada pantai, ada lembah, tanahnya subur. Nah, itu yang membuat sebetulnya Kulon Progo itu satu wilayah yang menarik untuk terus-menerus dikembangkan, termasuk dalam sastra. Nah, saya melihat bagaimana perkembangan Kulon Progo ya selama saya bersentuhan dengan teman-teman di Kulon Progo ya. Itu kegiatan sastra ya cukup aktif dibanding dengan daerah-daerah lain ya. Karena apa? Karena di sana ada satu komunitas yang solid. Terutama ada orang yang terus-menerus bergerak untuk menghidupkan sastra. Salah satu saya sebut yang masih sampai sekarang ya, itu ya Lumbung Aksara, yang komandannya Mas Marwanto, seorang penyair, penulis cerita pendek, dan juga kolumnis. Dia yang terus aktif untuk menggerakkan anak-anak muda di sana, sehingga beragam kegiatan yang berbasis literasi sastra itu hidup. Anggota dari Lumbung Aksara saya kenal dekat. Beberapa nama ya seperti Akhiriati Sundari, kemudian ada Arizur, kemudian ada Didik Komedi, kemudian ada Latif ya. Beberapa teman lah yang kemudian menonjol dan masih terus menulis. Dan juga yang unik, komunitas itu tidak hanya menghasilkan para penulis, tetapi juga pada akhirnya itu menghasilkan orang-orang yang kreatif. Misalnya Pak Marwanto sendiri, itu kemudian kan dia terlibat direkrut lah, artinya masuk ke KPU. Kemudian ada Akhiriati Sundari yang memang dari awal tuh aktivis Fatayat NU. Sekarang namanya semakin melambung sebagai aktivis dan juga seorang penulis. Dan ada Arizur yang akhirnya jadi kepala desa. Itu kan unik. Masing-masing anggota Lumbung Aksara itu punya kreativitas yang diawali oleh sastra, kemudian pada akhirnya merambah ke bidang-bidang yang lain. Nah, terus terang saya lebih banyak bersentuhan dengan teman-teman Kulon Progo dibanding dengan teman-teman lain. Misalnya saya tinggal di Sleman, tapi di Sleman nyaris tidak ada kegiatan sastra, nyaris pakem lah. Saya lihat juga di Wonosari, di Gunung Kidul ya, Kabupaten Gunung Kidul juga semenjak Endang tidak ada,
itu juga tidak ada kegiatan sastra. Di Bantul ya, artinya sebuah komunitas atau gerakan sastra itu memang tergantung kepada ada nggak orang yang menggerakkan, ada tidak orang yang secara ikhlas itu mengabdikan dirinya kepada sastra, artinya dia betul-betul mencintai sastra. Nah, di Kulon Progo teman-teman saya pikir cukup solid dibanding dengan daerah-daerah lain ya. Kalau di daerah, di kota misalnya, di provinsi itu memang tidak bisa dibandingkan ya dengan daerah lainnya, karena kota banyak sekali fasilitas. Misalnya ada taman budaya, kemudian ada komunitas-komunitas yang mandiri lah di luar pemerintahan. Misalnya ada komunitas basa basi atau ada lingkar pena, dan itu semuanya berbasis di kota yang tentu saja meskipun di kota itu orangnya sangat individual, tidak berbasis seperti di daerah kan. Kalau ada satu komunitas itu solid ya, kalau di kota tidak, paling membuat acara-acara kemudian teman-teman pada datang. Nah, itu kelebihannya Kulon Progo yang saya kira menarik, bagi saya menarik. Tantangan ke depan, bagaimana sastra itu kan sekarang mulai tergerus oleh ya era yang baru ya. Era yang baru ke depan itu kan era digital, di mana cetak itu akan digantikan oleh digital. Nah, saya kira ini tantangan berat bagi sastra. Tidak hanya di Jogja, tidak hanya di Kulon Progo, tidak hanya di Gunung Kidul, tetapi di hampir seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Bagaimana para penulis menghadapi satu pergeseran media dari media cetak itu menuju digital. Kenapa ini merupakan tantangan yang agak cukup berat ya? Karena apa? Karena ketika sastra beralih ke digital, itu artinya para penulis kehilangan profit ya. Karena begitu digital, bentuknya PDF, orang dengan gampang mengcopy dan tidak ada profit bagi penulis. Dan ini sudah terjadi di dunia musik, di mana para penyanyi, para musisi itu kelimpungan karena begitu lagu di launching, kemudian mereka pada hanya tinggal ngopi, semuanya gratis. Dan ini akan terjadi di dunia sastra, dan terbukti penerbitan semakin omsetnya semakin kecil, juga ruang-ruang sastra di media cetak juga semakin menurun, digantikan oleh media digital. Tantangan cukup berat. Nah, saya kira teman-teman di Kulon Progo juga nanti akan menghadapi ini, bahwa dunia menulis akan menjadi sebuah dunia yang sepi ing pamrih. Nah, pertanyaannya, siap tidak teman-teman di Kulon Progo menghadapi itu, tantangan ke depan itu? Kami melihat potensi dari Kulon Progo yang sangat kaya dengan pariwisata, dengan budaya. Saya kira teman-teman, saya yakin optimis bahwa teman-teman di Kulon Progo akan tetap kreatif dan menjadikan sastra sebagai sebuah pengabdian,
sebuah ya lebih dari sekedar hobi. Artinya kan orang masuk ke dunia sastra itu kan dilandasi oleh cinta ya, oleh cinta. Jadi ketika kita menulis itu kita mengekspresikan satu gagasan yang akan ditularkan kepada orang lain, itu satu ekspresi cinta yang ada manfaatnya. Nah, dengan dilandasi oleh cinta, maka saya pikir para penulis tidak akan kehilangan gairah, termasuk teman-teman di Kulon Progo. Kulon Progo sebuah tempat yang eksotik, yang dipenuhi oleh ragam budaya yang menarik, yang bisa dioptimalkan itu oleh teman-teman sastra. Jadi ke depan saya kira teman-teman tidak harus berkutat melulu di dunia sastra, tetapi juga melebarkan ke wilayah lain, yaitu sastra dengan kesenian-kesenian lain, dengan kebudayaan lain, atau dengan lingkungan. Dan dari situlah nanti komunitas sastra di Kulon Progo akan tetap hidup, akan tetap solid lah, akan tetap punya harapan. Nah, saya kira itu tentang Kulon Progo yang kebetulan saya terlibat ya beberapa kali diundang oleh teman-teman, terutama oleh Pak Marwanto ya, oleh Mas Marwanto yang selalu gigih untuk mengkoordinir teman-teman untuk tetap mencintai sastra. Sekali lagi, tidak banyak orang yang punya kecintaan lebih terhadap sastra sehingga dia tetap punya semangat untuk membangkitkan komunitas meskipun tanpa profit. Ya, orang semacam ini ya gimana, orang sudah terlanjur jatuh cinta ya. Jadi begitu kalau saya melihat Kulon Progo ya. Kulon Progo. Terima kasih.